Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Ahmad atau yang dikenal dengan sebutan Habib Ahmad bin Hussein Assegaf. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ahmad bin Hussein Assegaf dilahirkan di kota Bangil, Jawa Timur dalam tahun 1935. Ayahanda beliau Al-Habib Hussein bin Abu Bakar adalah seorang ulama yang soleh, yang dalam penguasaannya dalam ilmu fikih. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa dari usia kecil Habib Ahmad mendapat asuhan dan didikan agama dengan ketat oleh ayahanda beliau. Lalu datuk beliau yang bernama Habib Abu Bakar bin Hussein Assegaf juga seorang soleh yang diakui kewaliannya oleh halayak ramai. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau mengabdikan hayatnya untuk membantu segala fakir dan miskin, serta orang-orang yang perlukan bantuan. Beliau juga merupakan sahabat dan murid Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ahmad telah meneruskan pengajian agamanya dengan menjadi santri kepada Habib Muhammad Babut rahimahullah di pesantren Darun Nasyiin Lawang. Kemudian ke Bondowoso untuk belajar dengan Habib Hasan Baharun. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ahmad telah berangkat ke Makkah Al-Mukarramah untuk mengaji dengan Prof. Dr. Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Habib Ahmad bermastautin selama kira-kira 6 tahun di Makkah dan selain dengan Buya Al-Maliki, beliau turut menimba ilmu dan mengambil ijazah dan sanad daripada beberapa ulama besar Al-Haramain, seperti Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf, Syekh Abdullah bin Said Al-Hajji dan ramai lagi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sekembalinya dari kota Makkah, maka beliau telah turut bersama Habib Hasan bin Ahmad Baharun membuka pesantren Darul Lugoh Wat Dawah. Habib Ahmad telah mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar di pesantren tersebut selama lebih kurang 25 tahun. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa setelah wafatnya Habib Hasan maka Habib Ahmad telah mendirikan pesantrennya sendiri di Bangil, Jawa Timur dengan nama Darul Ihya li Ulumidin. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ahmad terkenal sebagai ulama yang tegas dalam menghadapi berbagai aliran sesat yang bertentangan dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terutamanya ajaran Syiah. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.